Agama Buddha pernah menghantarkan Nusantara menjadi negara kesatuan yang besar, tapi sekitar 5 abad kemudian, agama ini mulai tenggelam sebelum muncul kembali ke permukaan setelah terbentuknya NKRI. Nah, sejarah ini telah diungkapkan oleh banyak sumber. Di antaranya adalah berita dari luar negeri, prasasti, candi-candi, catatan para biksu Tionghoa, dan beberapa kitab yang berbahasa Kawi. Welcome to Kalarindai. Assalamualaikum, kembali lagi bersama gua Amar Fasha, dan kita awali dari sejarah peran penguasa dalam melindungi penyebaran agama yang ternyata itu sangatlah dominan. Bahkan sejarah mencatat agama menyatu dengan kekuasaan negara. Bisa jadi agama itu menggunakan negara atau negara yang menggunakan agama. Tapi intinya pada saat itu agama digunakan sebagai sarana dominasi negara terhadap warganya. Tidak hanya dikhususkan untuk satu agama saja, contohnya seperti yang ditemukan di Jawa, yaitu pada zaman Kerajaan Singosari dan Majapahit. Nah, bagaimana untuk zaman sekarang? Misalnya penyebaran atau syiar agama Buddha. Ya, tentunya tidak melalui pengaruh penguasa, tapi biasanya melalui pembinaan umat, khususnya kelembagaan. Dan kalau kita tarik sedikit ke belakang, yaitu pada masa Pak Soekarno dan juga pada masa Orde Baru, ya tentunya ada peran pemerintah dalam hal pengakuan agama Buddha sebagai agama yang diakui di Indonesia. Dan ketika sebuah agama diakui di negara Indonesia, para penganutnya itu diberikan hak untuk menjalankan ibadah, merayakan hari besar agama, membangun rumah peribadatan, dan lain-lain. Nah, hak-hak tersebut itu harus tersampaikan kepada para penganutnya. Dengan kata lain, mereka itu punya hak yang dilindungi di bawah undang-undang. Tapi kenapa sekarang masih ada aja nih kejadian aneh di Indonesia, yaitu sekelompok masyarakat melarang terhadap suatu umat yang ingin mendirikan rumah ibadahnya. Nah, menurut gua people, kira-kira kenapa? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Karena yang sedang kita bahas adalah agama Buddha, dan karena sedang membicarakan tentang rumah ibadah, saya pernah lihat nih, ada sebuah ulasan yang telah diulas oleh Upa Bodhifamalo Bodhilimas mengenai kebajikan dalam puja bakti di wihara. Nah, kata beliau, setidaknya menemukan 15 manfaat dari pergi ke wihara. Dan nanti kalian boleh stop dulu videonya dan kalian boleh baca. Tapi yang membuat saya tertarik adalah nomor 15, yaitu manfaat kebajikan dari acara-acara lainnya yang biasa diadakan di lingkungan wihara. Seperti donor darah, diskusi dharma, penerbitan buku, dan lain-lain. Nah, jadi rumah ibadah itu kan banyak fungsinya tuh. Nah, bahkan ada yang bekerja sama dengan lembaga kesehatan seperti PMI, ada juga yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga kemanusiaan lainnya gitu loh. Ya, intinya banyak hal positif yang dilakukan di ruang lingkup tempat peribadatan suatu agama. Nah, kalau misalkan mau bahas masalah donor, ya biasanya PMI ini kekurangan stok darah itu di bulan Ramadan. Ya, kita tahulah mayoritas agama di Indonesia itu Muslim, yang ketika Ramadan umat Muslim pada puasa tuh, jadi berkurang minat buat donor pada saat itu. Walaupun mungkin untuk Ramadan 3 tahun terakhir ya kayaknya sih udah tidak seperti itu ya. Tapi ada yang unik gitu loh di tahun 2010, yaitu ketika PMI di Bogor sempat kekurangan. Nah, yang uniknya adalah untuk menyiasati kebutuhan darah, PMI cabang Kabupaten Bogor itu selama Ramadan akan mendatangi berbagai rumah ibadah seperti wihara, gereja, hingga kelenteng. Unik tuh. Ngerti nggak sih maksudnya? Kenapa saya ngambil contoh seperti ini? Ya, jadi gini gua people, ketika sekelompok masyarakat menentang pembangunan rumah ibadah suatu umat, ya umat apapun itu maksudnya, kayaknya sih mereka ini kurang eksplor deh. Ya, untuk menambah pengetahuan mereka, ya kita bantu mereka untuk lebih mengenal, lebih tahu lagi nih kegiatan-kegiatan yang ada di rumah ibadah dari berbagai agama gitu loh, yang kurang terekspos gitu. Ya contohnya itu tadi ya, wihara bekerja sama dengan PMI dalam kegiatan donor. Ya kalian boleh carilah beritanya gitu. Ya silahkan share, silahkan tulis di kolom komentar kegiatan apa aja sih yang ada di rumah ibadah kalian ya. Supaya ini teman-teman itu bisa lebih tahu lah. Biar tidak ada lagi lah kejadian-kejadian seperti ini ya, sekelompok masyarakat yang menentang pembangunan rumah ibadah dari suatu agama gitu loh. Supaya mereka itu lebih eksplor lagi lah, lebih berpengetahuan lagi gitu loh, maksudnya seperti itulah. Oke lah ya. Nah sekarang kita masuk aja ke perjalanan agama Buddha di Indonesia.
Pada tahun 418 Masehi, Biksu Fahien dalam catatannya menyebutkan bahwa hanya terdapat sedikit penganut agama Buddha di Pulau Jawa. Kendati demikian, ya, perkembangan ajaran Buddha di wilayah ini mulai menunjukkan kemajuan setelah kedatangan Gunawarman, yaitu seorang tokoh yang berasal dari Kashmir, ya, setelah menjalani kehidupan sebagai biksu dan melakukan perjalanan ke Sri Lanka. Nah, Gunawarman melanjutkan misi keagamaan ke Jawa yang disebut dengan Shepo dalam sumber Tiongkok dan mengembangkan ajaran Buddha pada tahun 423 Masehi. Nah, kemudian pada tahun 664 Masehi, Biksu Huining tinggal selama 3 tahun di wilayah Kaling atau Holing, ya. Dalam masa tinggalnya yaitu menerjemahkan sejumlah kitab-kitab suci aliran Hinayana dengan bantuan seorang biksu lokal bernama Nyada Badra. Nah, interaksi ini menandai langkah awal penting, ya, dalam proses lokalisasi teks-teks Buddhis ke dalam konteks budaya Nusantara. Oke, sekarang kita memasuki masa kerajaan Mataram kuno, ya, sekitar abad ke-8 hingga ke-10. Nah, terlihat adanya keberagaman keyakinan dalam lingkungan istana, di mana sebagian raja menganut agama Buddha, sementara sebagian lainnya itu menganut ajaran Siwa atau Hindu, khususnya pada dinasti Sailendra yang dikenal luas sebagai penganut Buddha Mahayana. Nah, peninggalan berupa candi-candi megah, ya, menjadi bukti kemajuan spiritual sekaligus peradaban material yang dicapai. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Magelang dan Yogyakarta, berdiri sejumlah candi monumental seperti Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Pelawasan, dan Candi Sari. Ya, menurut prasasti, ya, pada tahun 778 Masehi, Raja Rakai Panangkaran dari Wangsa Sanjaya itu menghadiahkan sebuah desa kepada komunitas Sangga dan mendirikan Candi Kalasan untuk menghormati Dewi Tara serta membangun biara bagi para biksu. Candi Borobudur sebagai monumen terbesar dari masa itu dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dan mulai dikerjakan pada tahun 824 Masehi. Arsitektur dan reliefnya itu mencerminkan ajaran-ajaran dari 3 madhab utama, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Dinasti Sailendra secara umum itu dapat diklasifikasikan sebagai penganut Budayana. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam Negara Kertabumi karya Pangeran Wangsakerta. Kehidupan keagamaan umat Buddha pada masa kerajaan memberikan kontribusi signifikan tidak hanya dalam ranah spiritual, tapi juga dalam perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Nah, kemajuan spiritual yang diraih tidak terlepas dari stabilitas dan kesejahteraan yang menjadi pondasi keberhasilan pembangunan berbagai karya monumental. Fakta sejarah menunjukkan bahwa agama Buddha dan Hindu mampu tumbuh berdampingan secara harmonis, ya, menciptakan tatanan kehidupan yang rukun dan damai di masyarakat pada saat itu. Ya, contohnya di Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berkembang antara abad ke-7 hingga abad ke-13 yang berpusat di wilayah sekitar Palembang. Walaupun peninggalan berupa candi tidak ditemukan secara melimpah di Sumatera, ya, tapi terdapat beberapa kelompok candi penting seperti Candi Muara Jambi di Jambi, ya, Candi Muara Takus di Riau, serta kompleks Candi Gunung Tua di Tapanuli Selatan yang menunjukkan corak ajaran Mahayana. Nah, di Palembang sendiri, khususnya di situs Telaga Batu, ya, ditemukan batu-batu bertuliskan Sidayatra. Ya, bisa disebut dengan perjalanan suci yang berhasil lah, seperti itu. Nah, selain itu, di kawasan Bukit Seguntang ditemukan pula arca Buddha yang besar dan diperkirakan berasal dari abad ke-6 Masehi. Temuan-temuan ini menjadi indikasi bahwa Sriwijaya adalah negara maritim yang mengarahkan potensi kekuasaannya pada penguasaan teknologi perkapalan, baik untuk keperluan perdagangan maupun pertahanan. Banyak bangunan pada saat itu didirikan menggunakan bahan dasar kayu, nah sehingga tidak meninggalkan banyak jejak arkeologis gitu, people. Catatan perjalanan yang ditulis oleh Biksu Itsing menjadi salah satu sumber penting dalam memahami Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Dan dalam perjalanannya dari Kanton, Tiongkok, Biksu Itsing ini singgah di Sriwijaya pada tahun 671 Masehi selama 6 bulan untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Nah, setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke wilayah Melayu dan menetap selama 2 bulan. Sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menuju India. Nah, setelah menyelesaikan studinya selama 10 tahun di India, Biksu Itsing kembali ke Sriwijaya pada tahun 685 Masehi. Nah, laporan perjalanannya itu mengungkapkan bahwa di ibu kota Sriwijaya terdapat ribuan biksu yang mempelajari ajaran Buddha, serta menunjukkan bahwa raja-raja dan para penguasa di kawasan kepulauan tersebut adalah penganut agama Buddha.
Nah, setelah itu dia menyelesaikan ya penerjemahan kitab suci selama 4 tahun di India. Nah, Biksu Itsing ini kembali lagi tuh ke kanton untuk mencari asisten. Kemudian kembali lagi dia ke Sriwijaya dan menetap hingga tahun 695 Masehi. Nah, pada masa awal perkembangannya, Sriwijaya menjadi pusat penyebaran ajaran Buddha, aliran Hinayana. Namun dalam perkembangan berikutnya, ajaran Mahayana itu menunjukkan pertumbuhan yang lebih dominan. Jadi ada beberapa tokoh besar dalam tradisi Mahayana yang berasal dari wilayah ini, antara lainnya adalah Dharmapala dan Sakyakirti. Nah, pada abad ke-11, Atisa Dipankara dari India Selatan juga datang ke Sriwijaya untuk menimba ilmu di bawah bimbingan biksu Dharmakirti, yang mana kelak dia itu diundang oleh Raja Tibet untuk menyebarkan ajaran Mahayana yang ia peroleh di Javadvipa. Atisa membawa 9 kitab Buddha dari Sriwijaya yang kini tergabung dalam koleksi kitab suci Tripitaka Tibet ya. Jadi kalau misalkan mau lihat kitab sucinya ya ke Tibet. Fenomena akulturasi budaya yang terjadi di wilayah Nusantara itu mengakibatkan terjadinya pencampuran dan transformasi bentuk ekspresi keagamaan, ya, termasuk dalam agama Buddha. Dalam konteks ini, ya, bentuk pencampuran yang bersifat peleburan itu dikenal dengan istilah sinkretisme. Salah satu contohnya adalah keberadaan aliran Siwa Buddha di Bali yang hingga kini masih dapat ditemukan. Nah, ketika pusat-pusat kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur semakin berkembang, ya bentuk-bentuk sinkretisme ini ya berkembang juga gitu loh, dan semakin menguat. Misalnya Raja Wisnuwardana yang wafat pada tahun 1268. Beliau ini dipuja baik sebagai Siwa di Candi Weleri maupun sebagai Buddha Amogapasa di Candi Jago, Kertanegara. Nah, penguasa terakhir Singosari bahkan didarmakan sebagai Siwa dan Buddha secara bersamaan di Candi Jawi. Nah, serta dipuja sebagai Jina dalam tradisi Waisnawa di Candi Singosari. Sosoknya digambarkan dalam berbagai bentuk spiritual, termasuk sebagai Bhairawa, ya Birawa gitu loh. Nah, Kertanegara sendiri wafat tragis dalam kondisi akibat praktik ritual Tantrayana dan wafat pada tahun 1292. Kitab-kitab peninggalan masa lampau, khususnya nama Sangiti versi Candrakirti dari Sriwijaya, serta Sang Hyang Kamahayanikan dari masa pemerintahan Empu Sindok, itu menunjukkan bahwa umat pada masa itu memuja sosok Adi Buddha. Representasi visual pada Candi Borobudur ya, yang seringkali dianggap sebagai ensiklopedi arsitektur spiritual, tampaknya juga berupaya menyampaikan hal serupa. Banyak naskah keagamaan yang menunjukkan bahwa kecenderungan sinkretisme, yakni pencampuran antara unsur ajaran Hindu dan Buddha, yang dalam konteks Nusantara dipengaruhi kuat oleh tradisi Tantrayana. Sedangkan Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular yang di dalamnya memuat kisah Jataka, menegaskan bahwa Buddha tidak lain adalah perwujudan dari Brahma, Wisnu, dan Iswara dalam konteks Trimurti Hindu. Nah, pada dasarnya, ajaran Siwa dan Buddha dipandang bersumber dari satu realitas spiritual yang sama. Pernyataan terkenal Bhinneka Tunggal Ika contohnya, yang berasal dari karya tersebut ya, mencerminkan pandangan bahwa Siwa dan Buddha sebenarnya satu dan tidak terpisahkan. Katanya seperti itu. Yang mana kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian diadopsi sebagai semboyan Persatuan Nasional dalam lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya dalam kitab Arjuna Wiwaha terdapat pengakuan dari seorang biksu bahwa seluruh manifestasi Buddha dari segala penjuru dunia pada hakikatnya merupakan aspek dari penjelmaan Siwa. Sementara itu, kitab Kunjarakarna menyebut bahwa siapapun, apakah itu penganut Siwa, ya penganut Hindu maupun pengikut Buddha, dapat mencapai kesempurnaan spiritual asalkan tidak memisahkan keduanya yang sejatinya satu. Katanya seperti itu ya. Nah, pada era Majapahit, sekitar tahun 1293 sampai 1429 Masehi, semangat Bhinneka Tunggal Ika ya begitu nyata dalam sistem pemerintahan dan keagamaan. Sinkretisme antara Siwa dan Buddha itu tidak dilebur menjadi agama yang baru, ya melainkan dipertahankan dalam kerangka paralelisme yang disebut coalition oleh para peneliti modern. Nah, menurut negara Kertagama, kedua aliran tetap dipisahkan dalam tata ibadah dan struktur ajaran. Bahkan wilayah administratif kerajaan dibagi menurut pengaruh kedua agama tersebut. Pendeta Sugata sebagai tokoh penyebar ajaran Buddha, tercatat beliau ini pernah mendampingi Baginda Nata untuk menjangkau wilayah barat Pulau Jawa yang belum tersentuh ajaran Buddha. Dalam struktur pemerintahan, pejabat yang mengurusi urusan agama Buddha itu disebut Kasogatan. Nah, sementara urusan agama Siwa atau Hindu ya ditangani oleh Kasiwan. Lalu ada Patih Gajah Mada
yang dikenal luas dengan Sumpah Palapa, juga tercatat sebagai penganut ajaran Buddha. Namun secara formal ya, keberadaan agama Buddha di Nusantara mulai memudar seiring dengan runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1429 Masehi akibat Perang Saudara dan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam. Sejak saat itu, tidak banyak sumber sejarah yang memberikan gambaran eksplisit tentang kehidupan umat Buddha di bawah kekuasaan Islam. Nah, catatan-catatan yang tersisa ya lebih banyak menyoroti penguasa dan struktur politik ketimbang kehidupan keagamaan rakyat. Ya, meski demikian, pengaruh ajaran Buddha diperkirakan masih bertahan dalam bentuk nilai-nilai hidup seperti prinsip kedamaian, toleransi, pengendalian diri, serta praktik spiritual yang meresap dalam tradisi dan budaya lokal. Beberapa unsur kepercayaan, kebatinan, dan praktik ritual yang bersifat sinkretik seperti semedi, bertapa yang kemudian dikenal sebagai kejawen, itu kemungkinan besar merupakan jejak panjang dari warisan ajaran Buddha yang pernah berjaya di Nusantara. Nah, mungkin sekian dulu aja kali ya. Nantikan part selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gua Aur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.